Memperkenalkan, nama saya Arif Wibisono. Saya di sini akan menjelaskan tentang material requirement planning. Outline apa yang akan saya jelaskan saat ini adalah pertama definisi, kemudian produk dan komponen. Setelah itu akan menjelaskan tentang perencanaan produksi, struktur dari MRP, bill of material, lead time, gross requirement, net requirement, dan production plan. Definisi dari MRP itu adalah metode yang dipergunakan untuk merencanakan produksi dan mengendalikan inventory pada suatu perencanaan produksi produk-produk yang dependent. MRP pertama kali ditemukan pada tahun 1960 oleh Joseph Orlik dari GI Case Company. Penggunaan MRP itu kebanyakan menggunakan komputer yang ditemukan pada saat itu, sehingga kebutuhan komputer pada metode MRP itu sangat penting. Ya. Pada saat itu banyak produk-produk yang diproduksi dengan metode produksi masih banyak menggunakan economic order quantity, tapi karena banyak produk-produk yang inventorinya tidak terkendali, maka dikembangkan satu metode yang lebih mengefisiensikan baik itu untuk produksi maupun untuk inventory. Kalau kita melihat produk-produk yang ada di pasaran atau produk-produk di lingkungan kita kehidupan sehari-hari, misalnya di sini saya contohkan adalah produk-produk untuk household device maupun produk-produk untuk vehicle, kendaraan. Itu banyak sekali produk-produk yang terdiri dari banyak komponen. Misalnya di situ ada blender, ada mixer, ada microwave, atau ada speaker televisi, di sana banyak. Kemudian kalau produk-produk kendaraan vehicle itu misalnya dari kendaraan darat, kemudian kendaraan laut, kendaraan yang besar, kecil, ada mobil, sepeda, sepeda motor, sampai bahkan pesawat maupun satelit. Itu adalah produk-produk yang terdiri dari banyak komponen. Lalu bagaimana produk tersebut itu dibuat atau bagaimana produk tersebut diciptakan? Produk sepeda motor atau produk sepeda yang mungkin baru tren sekarang ini, itu perusahaan memproduksi tidak hanya puluhan, tapi ratusan atau bahkan ribuan. Kalau misalnya sepeda motor itu produksinya dalam waktu 1 tahun bisa sampai jutaan. Produk-produk yang dipergunakan di rumah tangga, televisi, radio, kemudian ada mixer misalnya, itu produknya itu jumlahnya ada ratusan ribu atau bahkan jutaan dalam waktu 1 tahun. Nah, itu bagaimana kita merencanakan produksinya? Lalu bagaimana kita merencanakan kebutuhan komponen-komponen atau inventorinya? Nah, di sini salah satu metodenya ialah digunakan metode MRP atau Material Requirement Planning. Dicontoh di sini kami contohkan sebuah produk sepeda, di mana di situ terlihat ada puluhan komponen yang dipergunakan untuk menyusun sebuah sepeda. Lalu bagaimana komponen-komponen itu dibuat? Bagaimana komponen-komponen itu harus diassembly? Kapan? Di mana mereka diassembly? Nah, itu kalau kita hanya merencanakan satu persatu, maka efisiensi dari produksi akan sulit dicapai. Nah, maka di salah satu metode yang dipergunakan untuk mengefisiensikan produksi maupun inventory digunakan salah satu adalah Material Requirement Planning.
secara garis besar perencanaan produk ini misalnya kita gambarkan dalam sebuah perusahaan atau sebuah company. Misalnya kami contohkan produk sepeda misalnya. Ada sebuah perusahaan yang memproduksi 10 juta sepeda dalam waktu 1 tahun. Nah, di sana ada suatu perencanaan yang namanya perencanaan jangka panjang. Kemudian dari perencanaan jangka panjang diturunkan ke perencanaan yang lebih detail dalam jangka menengah. Misalnya setiap bulan atau memproduksi berapa. Dari perencanaan yang setiap bulan turun menjadi perencanaan yang setiap minggu, kemudian turun lagi menjadi perencanaan setiap komponen dari produk. Nah, MRP ada di perencanaan dari produk ke komponen. Nah, itu adalah level yang menengah dan level yang jangka pendek. Kalau kita lihat di skema perencanaan skema dari aktivitas perencanaan, itu di bagian paling atas itu adalah tujuan dari perusahaan tadi atau company tadi, organization objective. Itu dalam waktu 1 tahun mereka akan memproduksi berapa ribu unit atau berapa juta unit. Nah, perencanaan itu juga harus didasarkan oleh tren dari pasar. Misalnya pasar produk tersebut akan naik pada bulan tersebut atau pada tahun tersebut, maka company akan merencanakan produksi berapa ribu unit atau berapa juta unit dalam waktu 1 tahun. Nah, itu adalah perencanaan jangka panjang. Nah, perencanaan jangka panjang itu juga kita harus melibatkan perencanaan keuangan. Apakah keuangannya mendukung untuk memproduksi dalam jumlah tersebut. Kemudian juga ada perencanaan resource, kebutuhan sumber daya. Apakah fasilitas produksinya cukup untuk memproduksi? Atau apakah tenaga kerjanya cukup untuk memproduksi dalam jumlah tersebut? Nah, di sana semua terangkum dalam perencanaan jangka panjang. Nah, dari perencanaan jangka panjang itu akan turun sebuah perencanaan produksi dalam kuantitasnya. Menjadi production planning. Nah, production planning di sini dalam perencanaan jangka panjang itu dalam wujud jumlah secara agregat, misalnya dalam waktu 1 tahun. Nah, dari perencanaan jangka panjang tersebut turun ke perencanaan menengah yang dinamakan di sini adalah Master Production Schedule atau MPS. Di MPS itu kita sudah lebih mendetailkan produk-produk apa yang akan dibuat. Kalau di perencanaan jangka panjang secara agregat kita hanya mengatakan misalnya pabrik sepeda memproduksi 10 juta unit dalam 1 tahun. Tapi dalam perencanaan jangka menengah kita sudah mendetailkan bulan pertama ada berapa unit. Kemudian dari unit tersebut itu produk-produk macam apa saja. Ya, misalnya bulan pertama kita memproduksi 1 juta unit. Dari 1 juta unit tadi itu diproduksi misalnya sepeda tipenya mountain bike atau kemudian sepeda balap atau sepeda untuk anak-anak atau sepeda untuk wanita misalnya. Itu setiap produknya itu dalam 1 juta unit itu persentasenya berapa saja. Nah, itu
di MPS. Setelah MPS selesai, baru turun ke MRP. Di MRP itu kita merencanakan setiap macam produk, kemudian kita merencanakan produksi komponen ataupun assembly dari bagian-bagian produk tersebut. Di sana bisa dilihat perencanaan yang lebih detail. Jadi dari agregat production planning turun ke MPS, master production schedule, kemudian turun ke MRP. Nah, yang akan kita bahas di sini itu adalah di MRP atau material requirement planning. Ini ada satu contoh tentang agregat planning suatu produk. Nah, contohnya di sini itu adalah produk speaker kit atau ya speaker kit untuk home theater. Contoh di sini ada untuk Januari agregat plan-nya itu memproduksi 1.500. Nah, dari 1.500 itu produk-produk apa saja yang akan diproduksi setiap minggunya. Ya, misalnya di sini di MPS-nya itu untuk speaker yang 240 watt itu minggu pertama diproduksi 100, minggu kedua tidak, kemudian minggu ketiga diproduksi 100. Kemudian yang model 150 watt itu minggu kedua diproduksi 500, minggu keempat diproduksi 500. Kemudian yang 75 watt itu hanya minggu ketiga yang diproduksi 300. Ini contohnya penurunan dari agregat plan menuju ke MPS. Nah, kemudian dari MPS itu nanti akan turun ke MRP. Jadi MPS di tiap produknya itu menjadi inputan utama dari material requirement planning. Selanjutnya kami jelaskan bagaimana struktur dari MRP. Jadi di struktur dari MRP itu inputan utama adalah MPS. Inputan utama adalah MPS. Kemudian data-data yang dipergunakan untuk MRP itu yang pertama ada data tentang produk yang di sana disebutkan sebagai bill of material atau BOM, di mana itu merupakan struktur dari produk. Kemudian ada data tentang lead time. Lead time produksi tiap komponen dari produk. Jadi tiap-tiap komponen itu lead time produksi atau waktu produksinya berapa lama atau waktu pengadaannya, purchasingnya, untuk belanjanya berapa lama. Itu adalah lead time data. Kemudian data yang lain adalah data inventory. Jadi pada waktu kita merencanakan, kita punya inventory dari komponen-komponen tadi berapa banyak. Karena itu nanti akan mempengaruhi jumlah yang akan diproduksi atau net requirement. Selanjutnya adalah data purchasing. Jadi data purchasing itu adalah informasi produk-produk yang kita sudah beli tapi produk itu belum sampai ke pabrik. Jadi masih dalam perjalanan. Itu nanti di MRP dikatakan schedule receive. Jadi kita sudah beli tapi masih dalam perjalanan atau masih belum sampai ke pabrik. Kemudian data-data itu diolah dan menghasilkan beberapa output. Beberapa output di sini digolongkan menjadi dua. Jadi untuk output untuk produksi maupun output untuk
purchasing. Jadi ada beberapa komponen yang kita harus memproduksi dan ada beberapa komponen yang kita harus membelinya. Itu nanti outputnya jadi dari MRP tadi. Nah, output itu nanti akan diteruskan ke shop floor untuk dieksekusi. Apakah itu akan dieksekusi dengan diproduksi atau apakah itu akan dieksekusi dengan dibelanjakan. Selanjutnya saya jelaskan beberapa hal komponen yang menjadi inputan dari MRP. Yang pertama adalah bill of material. Bill of material itu adalah daftar dari komponen yang menyusun sebuah produk. Misalnya, tadi saya contohkan sepeda. Sepeda itu yang menyusun apa saja? Ada frame, kemudian ada roda, ada gear, ada saddle, ada stang, ada rem, dan lain sebagainya. Semuanya dirangkum dalam daftar dari komponen. Nah, kemudian kalau misalnya untuk produk-produk yang dibutuhkan satu campuran-campuran material, maka ada komposisinya, ada ingredientnya. Atau produk-produk yang kita buat komponennya. Jadi yang jadi komponen itu adalah material, yang nanti material tadi akan dibuat menjadi sebuah komponen yang nanti untuk menyusun dari produk. Kemudian di bill of material itu ada yang namanya struktur. Ya, struktur. Nah, ini saya contohkan di sini dicontohkan adalah speaker kit atau kayak home theater ya. Jadi struktur dari produk itu komponennya ada dua. Yang pertama parentnya, kemudian yang kedua adalah child atau childrennya ya. Nah, itu yang menyusun dari struktur dari produk. Nah, contohkan di sini ada struktur dari speaker, yang dimana di sini di produknya namanya AWSAM, dimana satu parentnya, jadi parent di sini itu adalah produk yang dihasilkan oleh fasilitas produksi tadi. Misalnya sebuah perusahaan itu memproduksi sepeda, maka outputnya dari di parentnya tadi yang paling utama itu adalah sepeda. Tapi ada juga sebuah perusahaan yang memproduksi handle atau memproduksi saddle gitu ya. Maka yang paling atas atau yang di level 0 itu adalah saddle atau komponen atau produk-produk yang belum 100% jadi atau masih menjadi komponen dari produk yang lain. Nah, itu tergantung dari perusahaannya. Apakah perusahaannya itu outputnya adalah komponen atau perusahaan tersebut adalah outputnya adalah produk. Nah, itu di bill of material itu berada di level yang paling atas atau level 0. Itu merupakan output dari fasilitas produksi tadi. Nah, yang dicontohkan di sini outputnya adalah speaker kit. Ya. Kemudian speaker kit di sini mempunyai dua anak, yaitu B dan C, di mana satu produk A itu terdiri dari dua B dan dua C. Dua B dan dua C. Nah, kemudian komponen atau anak B itu mempunyai komponen juga, yaitu E dan D. E dan D. Itu merupakan children-nya.
Selanjutnya misalnya ini yang untuk C itu mempunyai komponen E dan F. Selanjutnya F mempunyai komponen G dan D. Ini adalah bill of material. Nah, jadi makin ke bawah angkanya akan makin tinggi. Dan ini yang dikatakan yang paling bawah itu akan tergantung kepada kebutuhan yang atasnya atau parentnya, kebutuhan parentnya. Sehingga perencanaan produksi maupun perencanaan inventory ini dikatakan dependent demand, ya, karena satu komponen itu tergantung oleh komponen yang lain. Misalnya gini, satu produk roda itu mempunyai, misalnya sepeda, satu produk roda sepeda itu mempunyai jeruji sebanyak 36 misalnya. Maka kalau kita bikin dua roda, maka komponen jeruji itu ada 2 kali 36. Artinya jeruji itu dependent terhadap roda. Itu namanya dependent demand. Nah, makanya ini untuk MRP itu khusus untuk dependent demand. Kita lanjutkan untuk contoh di bill of material. Jadi karena ada ketergantungan antara satu komponen dengan komponen yang lain, maka misalnya produk A itu kita membutuhkan atau akan diproduksi 50 unit. Maka child-nya atau B dan C itu akan diproduksi seberapa banyak setiap satu produk A itu berapa banyak komponen B yang dibutuhkan maupun komponen C yang dibutuhkan. Nah, di contoh ini komponen B itu dibutuhkan 2 unit untuk satu produk A dan komponen C dibutuhkan 3 unit untuk satu produk A. Jadi kalau kita mau memproduksi 50 produk A, maka dibutuhkan B-nya 2 kali 50 yaitu 100 dan C-nya 3 kali 50 itu 150. Nah, demikian berikutnya, karena B itu punya child juga atau punya komponen juga yaitu D dan E, maka jumlah D itu juga akan tergantung dari jumlah B. Kalau B-nya 100 sedangkan D-nya itu 2 tiap 1 unit B, maka ada 2 kali 100. E-nya 2 kali 100 juga. Nah, sedangkan D dan E itu juga dibutuhkan untuk produk C, untuk komponen C. Nah, maka juga ada ditambahkan kebutuhan untuk C itu D untuk C itu ada 2 kali 300 ya. Kemudian E untuk C itu ada 2 kali 150 ya. Nah, sehingga totalnya yang D itu ada 800 sedangkan yang E ada 500. Nah, demikian juga seterusnya ya. Sehingga dalam merencanakan ini itu harus dihitung dari parent-nya dulu, kemudian child dari parent, kemudian child-nya lagi ya, jadi harus berurutan supaya tidak ada produk yang kekurangan pada waktu kita menghitung. Jadi harus urut dari atas sampai ke bawah. Ini yang secara garis besar contoh dari perencanaan bill of material secara gross atau secara kotor. Secara kotor maksudnya kebutuhan yang dibutuhkan kalau tidak ada inventory. Nah, selanjutnya adalah lead time. Lead time itu apa sih? Lead time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk perusahaan tadi
itu memproduksi komponen tersebut atau mengassembly komponen-komponen tersebut, atau seberapa lama dia itu membeli atau mengadakan komponen tersebut. Jadi dari saat order sampai komponen tersebut tiba di pabrik, itu dikatakan satu lead time. Nah, kalau diproduksi di pabrik atau di company tadi, maka itu adalah lead time untuk produksi. Nah, lead time untuk produksi itu apa saja sih? Nah, misalnya contohnya adalah waktu yang dipergunakan untuk setup mesin atau setup time, atau waktu yang dipergunakan untuk memindahkan barang dari tempat produksi ke tempat produksi yang lain, atau waktu yang dipergunakan untuk assembly, atau waktu yang dipergunakan untuk running time atau memproses, entah itu proses assembly atau memproduksi komponen tersebut. Itu adalah lead time produksi. Nah, kalau lead time untuk produk-produk yang kita beli atau komponen-komponen yang dia beli, itu adalah waktu yang dipergunakan dari mulai kita mengorder sampai barang tersebut diterima. Jadi ada proses order, ada proses di tempat supplier, ada proses pengiriman barang, ada proses penerimaan barang. Nah, itu waktu-waktu dari mulai order sampai barang itu diterima di pabrik dan siap untuk dipergunakan. Itu adalah lead time-nya. Contoh di sini kita membahas satu produk dengan 7 komponen A sampai G, di mana setiap komponen itu mempunyai lead time-nya sendiri-sendiri. Contohnya di sini adalah komponen A, lead time-nya 1 minggu. Komponen B, lead time-nya 2 minggu. C, 1 minggu, dan seterusnya sampai komponen G. Ya. Jadi kalau lead time tadi dari tiap komponen itu diterapkan pada struktur dari produk, maka akan terjadi ketergantungan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Ya, misalnya dicontohkan di gambar ini. Jadi, kalau kita mau memproduksi satu produk akhir itu di minggu ke-8, itu proses produksinya itu paling lambat itu harus minggu pertama harus dimulai. Nah, ini karena ada ketergantungan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Karena masalah lead time tadi. Misalnya saya kasih contoh di sini, dari produk A butuh 1 minggu untuk memproduksi produk komponen A, ya, komponen A menjadi satu produk yang jadi. Nah, komponen A itu membutuhkan komponen B dan C. Jadi sebelum komponen A itu siap untuk diproduksi, maka komponen B dan C harus selesai dulu. Nah, sedangkan komponen B itu untuk memproduksi butuh 2 minggu. Komponen C untuk produksi butuh 1 minggu. Komponen apa saja yang akan menyusun komponen C? Itu adalah komponen E dan F. Maka komponen E dan F itu harus selesai dulu. Sedangkan komponen F itu butuh waktu 3 minggu. Jadi komponen F harus mulai diproduksi di minggu ketiga. Kemudian komponen F itu disusun dari komponen G dan D. Komponen G itu butuh 2 minggu. Jadi untuk bisa menghasilkan produk A di minggu 8, maka harus dimulai memproduksi komponen G pada minggu pertama. Nah, itulah gunanya dari lead time yang dimasukkan di dalam struktur dari produk. Ya. Jadi di sini menjelaskan bagaimana MRP
itu bisa memberikan satu jadwal yang tepat. Kapan mereka harus diproduksi, kapan komponen itu harus siap sebagai inventory untuk siap produksi. Nah, jadi waktunya itu tepat. Sehingga dengan waktu yang tepat itu menyebabkan produksi bisa terlaksana dengan tepat waktu dan komponen yang disimpan itu tidak terlalu banyak sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Ini kelebihan dari MRP dibanding dengan perencanaan kebutuhan secara independen. Ini karena MRP itu adalah dependent dari demand, perencanaan kebutuhan. Nah, ini contoh dari lead time yang nanti diaplikasikan pada struktur dari produk. Selanjutnya kalau itu kita wujudkan dalam gross requirement planning. Nah, tadi di awal kita sudah menghitung untuk 50 produk A itu dibutuhkan 100 komponen B dan 150 komponen C. Nah, komponen dari B dan C itu harus siap kapan? Kalau produk A itu dibutuhkannya minggu ke-8, maka komponen B dan C harus siap di minggu ke-7. Karena untuk memproduksi produk A itu butuh waktu 1 minggu. Berarti pada minggu ke-7 kita harus siapkan. Nah, jumlahnya berapa? Nah, di sini disebutkan komponen B jumlahnya 100. Komponen C punyanya jumlahnya 150. Nah, lalu untuk memproduksi komponen B harus dimulai kapan? Karena lead time untuk membuat komponen B itu 2 minggu, maka harus dimulai minggu ke-5. Jadi minggu ke-5 dimulai, selesai minggu ke-7. Ya, selesai minggu ke-7. Karena lead time-nya 2 minggu. Ya. Untuk komponen C harus dimulai kapan? Harus dimulai minggu ke-6. Karena dibutuhkan minggu ke-7. Sedangkan membuatnya butuh waktu 1 minggu komponen C. Nah, itu demikian seterusnya. Misalnya untuk komponen E. Komponen E itu 2 unit komponen E untuk 1 komponen B. Jadi harus diproduksi selesainya minggu ke-5 dan mulainya minggu ke-3. Komponen F juga. Nah, demikian terus sampai child atau komponen yang paling bawah atau paling awal gitu ya. Jadi di sini adalah komponen G. Jadi komponen G itu adalah children dari children komponen-komponen yang di atasnya itu. Nah, itu dimulai dari minggu pertama. Jadi bagaimana kalau misalnya komponen G itu terlambat untuk mulai diproduksi? Nah, karena G itu terkait dengan komponen F, kemudian komponen F terkait dengan komponen C, dan komponen C terkait dengan komponen A, maka keterlambatan komponen G itu bisa menyebabkan hasil dari finished product atau produk A itu terlambat. Nah, ini adalah satu keunggulan untuk bisa mengetahui apakah satu komponen itu sangat berpengaruh ke keseluruhan produk, penyelesaian keseluruhan produk atau tidak. Nah, kalau di ilmu manajemen project itu dinamakan critical path. Nah,
Karena di situ kalau terjadi keterlambatan satu kegiatan menyebabkan seluruh kegiatan jadi terlambat. Nah, di sini dicontohkan untuk komponen G. Kalau komponen G itu terlambat, misalnya terlambat 1 minggu saja, maka seluruh produk akan terlambat 1 minggu. Nah, ini kan, makanya di sini ada namanya dependent demand. Dependent demand itu tidak hanya sekedar kuantitinya saja yang dependent, tapi juga waktunya yang dependent. Karena ada unsur lead time di sini atau unsur waktu yang dipergunakan untuk pengadaan komponen tadi, baik itu untuk diproduksi sendiri ataupun belanjakan dari supplier. Ya. Ini satu keunggulan dari MRP, di mana dia bisa benar-benar mengetahui kapan produk itu harus dibuat dan kapan jumlahnya itu harus diproduksi. Ini contoh untuk gross requirement plan. Nah, setelah gross requirement kita bahas tentang net requirement. Jadi kalau di gross requirement itu adalah kebutuhan yang sesuai dengan desain, kemudian sesuai dengan lead time. Tapi di net requirement itu kebutuhan yang secara real yang ada di shop floor atau di pabrik tersebut pada saat itu. Nah, net requirement itu apa? Di net requirement itu gross requirement yang dikurangi dengan inventory ataupun produk-produk yang dalam perjalanan menuju ke pabrik tadi sudah menjadi milik pabrik tapi belum sampai ke pabrik atau schedule receipt. Jadi kenapa kita ada perusahaan ada inventory? Jadi di MRP itu tidak hanya didesain pada saat dia memulai satu produk, tapi dia didesain untuk merencanakan produksi pada saat produk itu sudah diproduksi lama. Nah, sehingga kalau produk tersebut sudah diproduksi lama, itu seringkali perusahaan tadi itu menyimpan komponen-komponen yang sudah selesai tapi belum digunakan. Kenapa terjadi komponen-komponen sisa? Komponen-komponen sisa itu terjadi karena yang pertama kita bisa pada saat komponen itu dipesan itu harus memesan dalam kuantitas tertentu supaya apa? Supaya efisien produksinya, biaya produksinya. Nah, maka kadang komponen diproduksi lebih besar daripada yang dibutuhkan, maka akan ada sisa dari komponen. Atau beberapa komponen itu rusak, sehingga komponen-komponen yang lain itu yang nggak rusak itu menjadi tidak bisa digunakan karena ada beberapa komponen yang rusak. Nah, maka itu menjadi inventory juga. Nah, itu inventory yang ada di pabrik dan itu ada setiap saat harus ada catatan inventorinya supaya apa? Supaya bisa memproduksi dengan tepat jumlah dan tepat waktunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah komponen-komponen yang sudah dibeli, sudah dipesan, tapi barang tersebut belum sampai ke pabrik. Itu yang dikatakan di sini adalah schedule receipt. Ya, jadi komponen itu sudah dibeli, sudah dipesan, tapi belum sampai. Nah, berarti pada satu saat tertentu atau pada saat jadwal komponen itu sampai, maka pabrik sudah mempunyai inventory yang sejumlah komponen tadi. Nah, ini yang menyebabkan nanti gross requirement harus dikurangi dengan inventory maupun komponen-komponen yang baru dalam perjalanan menuju ke pabrik atau schedule receipt. Nah, ini akan menghasilkan net requirement. Nah, di sini kami contohkan sebuah MRP grid. Ya, MRP grid yaitu satu tabel yang dipergunakan untuk menghitung gross requirement dan
net requirement yang nanti dipergunakan untuk merencanakan produksi. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu satu persatu komponennya yang ada di MRP Grid ini. Yang pertama adalah lot size. Lot size itu satuan yang akan dipergunakan untuk memesan. Nah, jadi misalnya satu pabrik sepeda mau memesan gear misalnya, memesan gear atau memesan jeruji. Nah, kita tidak bisa memesan kemudian misalnya kebutuhannya hanya 85. Nah, kita tidak bisa memesan hanya 85 karena produksi jeruji itu tiap satuan ratusan. Ya, berarti kita harus memesan dalam satu lot. Ya, misalnya 100 misalnya. Jadi kalau kebutuhannya 85 tapi lot size-nya itu 100, maka itu dikatakan lotnya 100 jadi pesannya hanya 100. Itu adalah lot size. Selanjutnya adalah lead time. Nah, lead time itu yang saya jelaskan tadi, itu adalah lead time dari produksi atau pemesanan komponen tadi. Kemudian ada on hand. On hand ada inventory yang ada di pabrik tersebut atau di fasilitas produksi tersebut. Nah, di sini dicontohkan untuk setiap item itu ada on hand-nya. Jadi on hand itu adalah inventory yang sudah ada di pabrik tersebut, sudah ada di tangan. Selanjutnya safety stock, itu data yang menunjukkan kit untuk komponen itu harus punya safety stock berapa banyak sehingga produksi tidak terganggu. Kemudian yang ada allocated, selanjutnya ada low level code. Low level code itu menunjukkan komponen itu ada di level yang keberapa. Nah, ini di pembahasan di struktur dari produk. Jadi untuk level 0 itu adalah produk yang sudah jadi yang akan diproduksi untuk fasilitas tadi. Jadi bisa produk jadi finish product atau komponen. Kalau fasilitas tadi hanya memproduksi komponen, maka level 0-nya adalah komponen atau modul yang nanti akan diassembly oleh produk dengan komponen yang lain di fasilitas yang lain. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi. Nah, jadi tadi misalnya komponen A itu apakah itu speaker atau itu amplifier, identifikasi. Nah, di sini ada kodenya. Ya. Selanjutnya di situ ada yang harus diperhitungkan adalah gross requirement. Jadi kebutuhan kotor. Kemudian schedule receive yang tadi adalah komponen-komponen yang sudah kita pesan tapi belum datang. Jadi schedule receive itu nanti ada jumlahnya berapa yang kita pesan, kemudian datangnya kapan. Jadi ada diletakkan di minggu keberapa, week keberapa. Selanjutnya adalah projected on hand atau on hand tadi. Kemudian net requirement. Nah, jadi gross requirement yang dikurangi dengan schedule receive dan dikurangi dengan on hand. Itu akan menghasilkan net requirement. Nah, kemudian di bawah net requirement ada plan order receive. Plan order receive itu adalah jumlah yang harus kita pesan. Ini akan disesuaikan dengan metode lot sizing-nya. Nah, tadi di awal saya sudah jelaskan tentang lot size. Kalau lot size-nya itu jumlah tertentu, maka ya jumlah itu yang akan kita pesan atau perkalian dari jumlah tersebut. Tapi kalau lot size-nya itu metodenya lot for lot, maka
jumlah yang kita pesan itu sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan. Misalnya kita butuhnya 9 unit, nah maka kita pesannya 9 unit. Tapi kalau misalnya lot size-nya itu 15, kita butuhnya 9, maka plan order receive itu menjadi 15. Ya, jadi di net requirement itu kebutuhan bersihnya, kemudian di plan order receive itu kebutuhan yang sesuai dengan lot size-nya. Selanjutnya itu adalah plan order release. Kalau plan order receive berarti rencana kita menerima komponennya tadi kapan, jumlahnya berapa. Sedangkan plan order release itu adalah jumlah yang harus kita pesan. Berarti akan beda minggunya, tergantung dari lead time. Kalau plan order receive itu misalnya di minggu ke-8, maka jumlahnya di sini misalnya contohnya 40, maka plan order release itu jumlahnya 40 di minggu ke-7. Karena apa? Karena lead time-nya 1 minggu. Nah, ini jadi ada perbedaan antara plan order receive dan plan order release. Nah, itu dalam satu grade untuk satu komponen. Jadi MRP grade itu nanti jumlahnya akan tergantung dari jumlah komponennya dan jumlah modul yang kita buat. Jadi makin banyak komponen yang dipergunakan untuk menyusun sebuah produk dan makin banyak modul yang dibuat untuk menuju sebuah finish product, maka jumlah MRP grid-nya akan disesuaikan. Nah, karena data-datanya itu cukup banyak dan setiap MRP grid itu juga data yang harus diisi banyak, maka MRP ini itu baru bisa bekerja secara efisien itu kalau dia menggunakan komputer. Jadi perkembangan MRP itu sangat didukung oleh perkembangan dari komputer. Jadi komputer itu berkembang dulu, mungkin di sekitar tahun 45, tahun 450, kemudian baru MRP berkembang. Karena apa? MRP itu mendasari perkembangannya karena ada fasilitas komputer yang bisa menghitung secara jumlah banyak dan dengan ketelitian tinggi. Nah, itu MRP grade. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk komponen yang lain. Untuk komponen yang lain, misalnya untuk parent komponen A itu dia menjadi parent dari komponen B dan C. Dari komponen A di plan order release itu ada jumlahnya 40, misalnya contohnya di sini, maka 40 itu nanti akan turun ke komponen B, dengan jumlah 2 kali dari 40. Kenapa? Karena komponen B itu dibutuhkan 2 unit per satu komponen A. Lalu di mana diletakkan di komponen B datanya? Ada di gross requirement dari komponen B. Jadi plan order release komponen A turun ke gross requirement dari komponen B sesuai dengan jumlah komponen untuk setiap satu unit komponen A. Jadi ini data ini harus kita lihat dari bill of materialnya. Jadi pada waktu menyusun MRP maka kita harus tahu data dari bill of materialnya, harus tahu lead time-nya, harus tahu inventory-nya. Nah, ini makanya kan
informasi-informasi tersebut harus ada dulu, baru kita bisa mengolah MRP. Ya, gitu. Nah, langkah selanjutnya itu sama seperti langkah yang awal tadi. Jadi gross requirement yang 80 di sini itu nanti akan dikurangi dengan schedule receive dan project date on hand, yaitu kebutuhan di sini ada 15, sehingga net requirement itu ada 65. Net requirement 65, kemudian plan order modelnya lot size-nya lot for lot, maka plan order receive-nya itu sama 65 di minggu yang sama, plan order receive. Selanjutnya plan order release itu maju 2 minggu karena lead time-nya 2 minggu. Jadi setelah selesai menghitung untuk komponen A, maka dilanjutkan ke komponen B. Kemudian komponen C itu juga dihitung setelah selesai menghitung komponen A. Nah, jadi di sini peran dari level code tadi. Fungsi dari level code di sini yang menunjukkan hubungan antara parent dan children-nya, gitu kan. Maka untuk menghitung di MRP itu setiap level harus diselesaikan dulu. Jadi di sini kan ada sampai level 3 dari 0, 1, 2, 3. Ya. Di sini 0 diselesaikan dulu, kemudian baru menghitung 1. Level 1. Level 1 diselesaikan dulu semuanya, baru nanti selanjutnya kita menghitung level kedua. Gitu. Level kedua diselesaikan. Jadi karena apa? Karena level kedua itu baru bisa dihitung pada saat ada data dari gross requirement. Gitu kan, gross requirement. Oke. Di level 2 dihitung, selesai, baru kita bisa menghitung level ketiga. Nah, ini urutan-urutan menghitung dari MRP dengan menggunakan MRP grid. Ya. Jadi kalau nanti kita sudah bisa menghitung semua, dihitung, maka baru nanti hasil tersebut dirangkum. Nah, ini saya contohkan untuk komponen E. Nah, komponen E itu ternyata dia mempunyai 2 parent. Yang satu parentnya itu B, kemudian yang satu adalah C. Jadi dia mempunyai parent B dan C. Sehingga di sini komponen E gitu kan, itu dikurangi kebutuhan untuk memenuhi parent dari B ya, di minggu ke-5, dan juga untuk parent C di minggu ke-6 gitu ya. Jadi di sini gross requirement-nya ada 130 untuk B dan 200 untuk C. Nah, karena yang B itu kebutuhannya datang duluan di minggu ke-5, maka dia menghabiskan on hand atau inventory yang ada. Sehingga kebutuhannya, karena ada inventorinya 10, maka net requirement-nya jadi 120. Ya, sehingga kebutuhannya, inventorinya habis pada saat memenuhi untuk kebutuhan yang pertama. Selanjutnya inventorinya 0, jadi kebutuhan yang berikutnya untuk C 200, net requirement-nya jadi tetap 200. Ya, kemudian karena lot size-nya metodenya lot for lot, maka plan order receive itu sama dengan net requirement. Sama dengan net requirement, dan jumlahnya
dan waktunya sama, sedangkan plan order release itu dimajukan sesuai dengan lead time dari komponen tersebut atau komponen E di sini. Jadi lead time-nya adalah 2 minggu. Nah, ini menjadi plan order release untuk E. Nah, selanjutnya kita hitung yang komponen F sampai komponen D dan terakhir komponen G. Ya. Jadi kalau kita balik di awal, untuk komponen yang level code-nya 0, yang level paling akhir, itu gross requirement-nya itu berasal dari mana? Berasal dari MPS, yang tadi di sini adalah 50 MPS. Nah, kemudian hasil plan order release dari tiap komponen turun ke komponen children-nya berupa gross requirement pada waktu yang sama, tapi jumlahnya akan dikalikan sesuai dengan data di bill of material tadi. Oke, sehingga ini keseluruhannya dari sini semua komponen sudah dihitung sampai selesai. Jadi hasil dari perhitungan dengan MRP grid tadi, kita akan menghasilkan production plan. Nah, saya jelaskan dari mana data production plan. Nah, production plan itu datanya itu berasal dari setiap komponen di MRP grid pada plan order release. Di plan order release itu di situ ada data quantity yang harus diproduksi serta kapan dia diproduksinya. Jadi ada data itemnya apa, kuantitinya berapa, waktunya kapan. Ada 3 data itu. Nah, itu 3 data tadi yang dipergunakan sebagai data di production plan. Nah, data-data itu kemudian dirangkum. Ya, di sini kan ada 7 komponen, berarti akan membutuhkan 7 MRP grid. Nah, data yang di-create dari hasil perhitungan MRP grid ini itu menghasilkan 7 komponen. Tapi ada beberapa komponen yang diproduksi 2 kali. Ya, gitu kan. Ini contohnya di sini adalah komponen E dan komponen D. Kenapa? Karena komponen E itu mempunyai 2 parent, yaitu B dan C. Komponen D juga mempunyai 2 parent. Gitu. Ya, sehingga dia diproduksi 2 kali. Nah, di sini misalnya contoh untuk di komponen A, part A, itu disebutkan di sini ada pada minggu ke-7 diproduksi dengan sejumlah 40 unit. Komponen B minggu ke-5 diproduksi 65 unit. C minggu ke-6 100 unit. Komponen E diproduksi minggu ke-3 120 unit dan minggu ke-4 200 unit. Nah, ini data-data ini yang nanti dipergunakan untuk dasar eksekusi dari setiap komponen. Nah, di sini ada kolom, di sini ada 4 kolom, yaitu partnya apa, komponennya apa, kemudian di minggu keberapa, kuantitinya berapa, dan eksekusinya apa. Nah, karena untuk menyusun produk itu ada komponen yang harus dibeli, ada modul yang harus dibuat, maka di sini ada keterangannya make or buy. Kalau komponen A
mode atau produk A gitu ya. Produk A itu dia di sini dibuat make karena dia di assembly. Ngassembly apa? Mengassembly komponen B dan C. Kemudian komponen B itu ngassembly komponen E dan D. Maka di sini keterangannya make. Ya, sehingga setiap komponen itu ada waktu produksinya, ada kuantiti yang harus diproduksi, ada keputusannya apakah dia eksekusinya itu membuat, berarti itu dibuat di fasilitas sendiri, diproduksi, atau itu dibeli, buy. Berarti dia di purchase ya. Berarti nanti ada lead time-nya, lead time pembelian. Oke. Ini di sini production plan yang merupakan hasil dari MRP grid. Nah, inilah data inilah yang dipergunakan nanti di shop floor. Yang kalau di slide bagian awal itu di sana ada yang namanya production activity control, yang dimana dia mengendalikan produksi, ya, mengendalikan produksi sesuai dengan perencanaan. Jadi output dari MRP itu adalah perencanaan produksi, di mana komponennya itu bisa dibuat atau bisa dibeli, ya, gitu. Nah, ini adalah production, hasil output dari production plan. Selanjutnya gross requirement schedule. Nah, di sini digambarkan sebuah komponen di mana dia merupakan child dari beberapa parent. Child dari beberapa parent. Nah, contohnya ini. Kalau tadi dalam satu produk dia menjadi dia mempunyai dua parent tapi dalam satu produk. Tapi yang di sini itu dia menjadi child dari dua parent yang dari dua produk. Ditambah satu lagi adalah kebutuhan independen, maksudnya kebutuhan terhadap komponen tadi. Nah, saya contohkan di sini. Ada sebuah pabrik yang memproduksi misalnya sepeda tadi, misalnya roda, roda sepeda. Misalnya pabrik yang memproduksi roda sepeda. Dia memproduksi khusus untuk sepeda-sepeda yang diproduksi pabrik tadi, berarti dia mempunyai parent di pabrik tadi. Baik sepeda A maupun sepeda B, ya. Di sini contohnya produk A maupun produk S, dia membutuhkan roda. Tapi selain itu, perusahaan tadi juga menjual roda secara komponen. Jadi berarti ada kebutuhan yang di sini disebutkan sebagai B. Ya. Jadi kebutuhannya hanya roda, tidak akan diassembly lagi. Berarti dia mempunyai kebutuhan secara individu, hanya komponen saja, tanpa akan diassembly dengan yang lain. Nah, di sini kita contohkan, digambarkan di sini mempunyai parentnya A dan S, kemudian untuk MPS untuk B. Nah, setiap parent itu mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri dan mempunyai lead time yang berbeda-beda. Nah, dari dua parent dan kebutuhan yang sendiri ini kemudian disusun gross requirement sesuai dengan kebutuhan dan quantity dan lead time-nya. Ya. Saya contohkan untuk yang A. Yang A mempunyai MPS 6 sejumlah di minggu ke-6 sejumlah 40. Di minggu ke-8 50, di minggu ke-11 15. Lalu lead time-nya untuk A
berapa lama? Ya, lead time-nya untuk A ternyata lead time-nya 4, sehingga kebutuhan di minggu ke-11 itu harus dipenuhi di minggu ke-7 karena lead time-nya 4. Kebutuhan di minggu ke-8 harus dipenuhi di minggu ke-4. Kebutuhan minggu ke-6 dipenuhi di minggu kedua. Nah, kemudian kita lihat untuk S ada kebutuhan, saya contohkan langsung di minggu ke-13 sejumlah 30. Kemudian lead time-nya adalah 6. Jadi dia kebutuhannya 13 di minggu kebutuhannya 30 di minggu ke-13, lead time-nya 6, berarti harus diproduksi di minggu ke-7. Nah, ini nanti akan menyebabkan kebutuhan untuk produk A dan produk S itu sama datangnya di minggu ke-7, di mana jumlahnya 15 untuk produk A dan 30 untuk produk S, sehingga total menjadi 45. Nah, di sini gambarnya 45. Selanjutnya untuk minggu kedua saya contohkan, ada kebutuhan dari produk A jumlah 40 di minggu kedua dan penjualan khusus di minggu kedua sejumlah 10. Ya, maka di minggu kedua itu ada kebutuhan sejumlah 40 plus 10, jadinya ada 50. Ini di mana kebutuhan gross requirement karena ada beberapa parent yang membutuhkan produk tadi. Ya. Itu kira-kira penjelasan tentang gross requirement schedule. Selanjutnya adalah MRP planning sheet. Jadi di lapangan kalau tidak digunakan komputer maka digunakan lembar yang harus diisi. Nah, ini contoh dari MRP planning sheet. Jadi ada data lot size yang harus diisi, lead time, on hand, safety, stock, allocated, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah lembar-lembar yang harus diisi. Ya. Nah, jumlahnya lembar itu berapa? Ya, tergantung dari jumlah komponen yang dipergunakan untuk menyusun produk tadi maupun modul yang harus dilalui pada saat mau membuat sebuah produk. Nah, ini MRP planning sheet itu yang harus dibuat sebanyak itu. Nah, kemudian isinya bagaimana? Nah, isinya semua data itu harus diisikan. Nah, kalau di sini contohnya ada lot size-nya, metodenya lot for lot, lead time-nya 1, on hand-nya 0, safety stock-nya 0, lalu ketiknya 10, low level-nya 0, ya, jadi paling akhir, dan itemnya namanya Z di sini. Ini contohnya ini. Kemudian projected on hand itu juga diisikan. Di sini di minggunya di minggu ke-0 diisi 0. Kemudian tetap diisi 0, 0, 0, 0 karena belum ada pengurangan dari gross requirement. Berarti belum ada demand, berarti tetap disimpan selama beberapa periode. Nah, kalau sudah ada demand maka inventory itu harus dikeluarkan dulu ya, sebelum memproduksi atau sebelum memproduksi atau membelanjakan produk yang lain. Nah, jadi net requirement itu nanti akan berdasarkan apa ada on hand atau tidak. Kalau tidak ada on hand berarti di sini contohnya itu net requirement tetap sama dengan gross requirement. Nah, itu kira-kira gambarannya di lapangan tentang MRP sheet. Nah, ya, saya kira untuk MRP secara garis besar bisa kami jelaskan seperti itu. Demikian penjelasan tentang MRP dan detail atau bagian-bagian dari seperti lot sizing itu akan dijelaskan pada video-video berikutnya.
Terima kasih atas perhatiannya.